Assalamualaikum Bu Risna. Waalaikumsalam Bu Rahma. Bagaimana kabarnya Bu Risna hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rahma. Bu Rahma sendiri? Alhamdulillah Bu, baik juga. Begini Bu Risna kan mau melakukan proses coaching nantinya. Dan ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Risna. Bagaimana Bu Risna? Iya, silahkan Bu Rahma. Terima kasih Bu. Jadi begini, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, juga nantinya apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Risna sampaikan. Juga dari jawaban bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan tidak lupa juga apakah Ibu Risna juga menyesuaikan dengan proses coaching yang diantaranya ada kemitraan, kemudian yang kedua ada proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bu Risna. Boleh Bu? Boleh Bu Rahma, silahkan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya ingin Ibu Risna kembangkan? Baik, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Risna, jadi itu kompetensi yang Ibu Risna akan kembangkan. Iya betul Bu Rahma. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang mana kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Bu, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Risna itu bagaimana? Ya, Bu. Indikator ketercapaian yang saya inginkan, coach saya mendapatkan solusi dan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, jadi nanti indikatornya itu ketercapaian coach dapat memecahkan solusi atas permasalahannya. Iya Bu Rahma. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Bu Ris, ini tentang melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang lagi. Baik Bu Rahma. Terima kasih Bu Risna. Sama-sama Bu Rahma. Assalamualaikum Ibu Risna, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Muli, alhamdulillah baik. Bu Muli sendiri? Alhamdulillah, seperti Ibu Risna lihat sehat-sehat walafiat. Bu Risna punya waktu? Tentu saja Bu Muli. Ada apa ya? Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Apakah Ibu siap berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Muli. Emangnya setelah berbincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Alhamdulillah ya Bu. Saya ingin nantinya ke depan itu menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu, tentu saja boleh. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Permasalahannya itu ada di dalam kelas. Di dalam kelas itu
Saya ibu terhadap murid saya. Oh, begitu, dengan murid ibu. Iya. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa? Begini Bu, eh, di dalam kelas, saya itu ada beberapa murid yang kurang fokus, kesulitan memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu penyebab murid ibu kesulitan dalam memahami pelajaran itu kenapa ya? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya kesulitan dalam belajar. Ada beberapa faktor ya, Bu. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan murid ibu kesulitan dalam belajar? Sudah saya pertanyakan ke anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan, dan juga ada yang mengatakan memang merasa lambat dalam memahami pelajaran. Oh, begitu ya, Bu. Ada yang belum sarapan dan ada juga memang daya serapnya kurang. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan ibu ke murid dalam menerima pelajaran yang ibu sampaikan? Harapan saya itu setidaknya murid setelah menerima pelajaran dari saya, mereka mampu menjawab pertanyaan saya, jangan hanya seperti melamun dan menggeleng-gelengkan kepala, Bu. Waduh. Iya, Bu, paling tidak respon yang baik terhadap pembelajaran ibu. Baik, Bu, setelah ibu mengetahui penyebab dari permasalahan ini, bagaimana langkah ibu untuk mengatasinya? Terpikir oleh saya, Bu, ada beberapa hal yang saya lakukan. Hal pertama, berbagi permasalahan murid yang belum sarapan tadi. Kemudian saya akan menyampaikan bahwa sarapan itu penting dari rumah dan bekerja sama dengan orang tua mereka, dan bagi murid yang lambat pemahamannya, saya akan memberikan bimbingan khusus di luar dari mata pelajaran saya. Baik, Bu, itu rencana yang sangat bagus. Di mana ibu mengingatkan kepada murid bahwa sarapan itu sangat penting sebelum berangkat ke sekolah dan memberikan bimbingan khusus untuk murid ibu yang lambat dalam menerima pelajaran. Nah, kalau boleh tahu seperti apa bentuk bimbingan yang ibu berikan? Bimbingan itu berupa pendalaman materi dan latihan soal-soal tentang pemahamannya. Jadi ibu bimbing secara terus-menerus ya, Bu? Iya, Bu, insya Allah dibimbing sampai paham. Kapan ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Agar pembelajarannya berjalan seperti biasanya, saya akan melaksanakan setelah jam pelajaran selesai atau menyempatkan waktu saya ambil pada saat pulang sekolah. Wah, bagus sekali tuh, Bu. Kemudian apa komitmen ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini sesuai apa yang ibu terapkan? Tentunya saya akan melakukannya secara terus-menerus dan konsisten sampai memang ada perubahan yang terjadi di dalam diri murid saya. Oh iya, Bu, kalau boleh tahu siapa saja yang bisa membantu ibu dalam menjaga komitmen ini? Tentunya adalah yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab,
kemudian rekan sejawat, teman sejawat yang lainnya, dan yang pasti yang berperan banyak adalah orang tua. Saling berkolaborasi ya Bu, itu merupakan hasil yang baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua murid, menjaga komitmen ini agar dapat selalu memberikan bimbingan kepada murid. Oh, sudah bagus sekali rencana Ibu Muli untuk menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua, memberikan bimbingan yang lebih kepada murid yang membutuhkan. Baik Bu, setelah perbincangan ini bagaimana perasaan Ibu Muli sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah lega. Setelah berbagi cerita dengan Ibu Risna, saya mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan saya. Alhamdulillah Bu, saya rasa perbincangan kita ini sangat luar biasa. Ibu bisa melaksanakan dengan penuh semangat ya Bu Muli. Insya Allah Bu. Ya, ada lagi yang bisa Ibu ceritakan? Saya rasa sudah cukup ya Ibu untuk masalah saya. Terima kasih Ibu Risna atas waktunya. Lain kali kita bisa lanjutkan. Iya Ibu Muli, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu Muli. Waalaikumsalam Ibu Risna. Baik Bu Risna, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu. Oke Bu, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Risna. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu Risna lakukan terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Risna capai, itu bagaimana Bu? Baik Bu Rahma, jadi saya sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi kepada coach, dan menanyakan tanggung jawab coach terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bu Risna. Baik, jadi Bu Risna tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, pada saat Ibu Risna tadi melakukan coaching, saya amati semuanya sudah bagus dan semua pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Risna ajukan adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Terima kasih Bu Rahma. Jadi bagus sekali yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi. Mudah-mudahan kedepannya Bu Risna semakin sukses dalam melakukan proses coaching dan lebih memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Baik Bu Rahma, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Iya Bu, sama-sama. Nah, satu lagi Bu, untuk kedepannya, apa yang Ibu Risna lakukan untuk proses coaching ini? Untuk kedepannya saya akan lebih memahami dan mendalami lagi tentang proses coaching sesuai dengan alur Tirta agar proses coaching berikutnya menjadi lebih baik. Jadi Bu Risna akan lebih mendalami dan memahami lagi alur Tirta dalam proses coaching ini. Iya Bu Rahma. Semoga semakin baik dalam proses coachingnya ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Risna, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik Bu Rahma, sama-sama. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Ibu Muli. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Saya senang bertemu Ibu hari ini. Ini Bu, ada yang mau saya bicarakan tentang keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu Muli? Terima kasih Ibu Rahma atas waktunya. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu Muli, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu Rahma di sini dapat memperhatikan saya, cara saya mendengarkan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke Bu, sudah saya catat. Nah, bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham Bu. Terus Ibu, apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Cut ya di situ. Cut. Selamat pagi Ibu Risna. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Selamat pagi juga Bu Muli. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Baik Bu, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas Ya. yang ada dalam waktu yang ditentukan. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus. Rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Saya akan mencoba membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Terakhir Bu, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat atau rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, Bu. Luar biasa.
Assalamualaikum Ibu Muli, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Rahma, pagi juga. Terima kasih Bu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu Muli menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa telah melakukan dengan baik berdasarkan dengan kompetensi itu. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh, Bu? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan stibur yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Oh, saya senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Sama-sama Ibu, kedepannya Ibu lebih baik lagi dan lebih semangat lagi dalam menerapkannya pada lingkungan sehari-hari. Iya, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Baik Ibu, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu langkah yang baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Ibu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan oleh Ibu Rahma. Sama-sama Bu.